yo mbuh yo. Neng aku tahu ndelok nganu soalnya. Aku pernah melihat ada berita ada seorang tokoh nasional yang saya tidak perlu nyebut nama haritanunya. Jadi dia datang ke sebuah pesantren, terus kemudian nyumbang duit, dicium tangannya sama seperti kiainya. Saya langsung, iki hierarkinya neng pesantren merah jelas iki. Kan hierarki pesantren seharusnya yang paling kiai, paling soleh, betul nggak? Mbok karo sugih kok ngopo rata ambung gue duduk kiai ku kok. Apakah sing sugih nek dadi DPR iso mecahki masalah? Sangat bisa, masalah dia sendiri. Itu jadi DPR yang paling mewakili rakyat, orang kaya menjadi DPR itu. Anda pengen kaya, dia wakili. Anda pengen keluar negeri, dia wakili. Anda pengen istri 5, dia wakili. Mobil 6, dia wakili. Wow, diwakili semua pasti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, kalau yang Anda bayangkan adalah manajemen persambungan, saya nggak yakin kalau manusianya belum siap. Karena peraturan manapun itu bisa dengan mudah dibelokkan. Arep perjanjian setumpuk ini arep niate memang mengkhianati ya pengkhianat wae. Sistem yang berbasis pada etik itu tidak pernah bertahan lama. Iki aku dudu statement, aku golek iki, riset iki. Sistem yang tulang punggungnya apa ya? Etik jarang. Sindikasi juga gampang pecah. Sampai sekarang yang paling bertahan agak lama itu hukum ketika ada otoritas hukumnya. Itu cukup panjang, itu bisa menjadi sebuah sistem. Tapi tidak mungkin kita membuat hukum di dalam hukum. Karena dewe ono hukum negara Indonesia gitu. Wes, itu sebuah hukum yang kita tidak volunteer ya, kita tidak secara sadar ikut. Karena kue lahir nang negara kue gelem ra gelem hukum kue wes. Langsung. Kue urusan beruntung tidak beruntung. Nah, yang saya maksudkan pada sistem itu pada level yang jauh lebih mendasar. Karena saya ngomong gini, yang saya cari adalah hakikatnya. Hakikat ki apa toh? Kan semua selalu takon tuh. Iki hakikat iki perdebatan juga gue, santen apa gula apa. Iki definisiku hakikat ki. Hakikat adalah aspek dari sesuatu yang bersifat universal. Itu hakikat. Jadi dalam apapun kui ono hakikate kalau aspek universalnya. Gelas, hakikatnya apa? Tempat menampung air. Misalnya gitu. Itu universal, menampung air gelas manapun bisa. Nggak harus gelas yang seperti ini, misalnya gitu. Jadi kita cari aspek yang paling universal apa dari hubungan itu. Kan gitu, untuk mencari tulang punggung dari hubungan. Mana ya? Gini. Manusia dimanapun, kapanpun itu punya limit waktu dan punya limit energi. Oke ya, berarti apa yang dia gunakan dengan waktu dan yang dia gunakan dengan energi itu berpengaruh pada sistem yang emerge, yang muncul gitu. Bagaimana dia waktunya dihabiskan buat apa, energinya dihabiskan buat apa? Karena limit, semua manusia punya segitu, terbatas energinya. Oke. Digunakan buat apa? Namanya ruang sosial. Apa yang terjadi dalam ruang sosial? Itu kita cari hakikatnya dalam ruang sosial. Ruang sosial dari hewan, dari tikus cilik, dari lobster dari cilik banget sampai manusia, dalam ruang sosial pasti terjadi yang namanya hierarki. Dan semua makhluk di muka bumi, perilaku hidup sosialnya adalah manjat hierarki. Kowe ra iso ngapa-ngapa kowe. Kowe arep saya tidak hierarkis telek. Itu bawah sadar kok, itu di-track sama serotonin kok. Serotonin adalah salah satu hormonmu yang nge-track posisimu dalam sosial. Itu selalu. Salah satu cirinya nih, misalnya orang gampang marah, sensitif itu karena serotoninnya rendah. Serotoninnya rendah kenapa? Karena dia merasa tidak dianggap di society. Tahu kenapa Indonesia gampang marah? Karena mayoritas tidak dianggap di society. Itu efeknya serotoninnya rendah.
Kuwi kabeh berhubungan dengan yang fundamental seperti itu. Aku rada mubeng ya ngomongin agar jelas. Nah, hierarki itu efek samping langsung dari perbedaan. Tinggal tak kasih parameter, hierarki terjadi. Siapa yang paling putih, langsung terjadi hierarki. Putih sampai sing ireng. Betul nggak? Garis hierarkinya, siapa yang paling ganteng? Ganteng sampai yang paling bonyok. Betul nggak? Siapa yang paling tinggi? Terjadi hierarki. Jadi hierarki tidak bisa dihindari. Pertanyaannya adalah, kenapa kayak gini? Kenapa kita penting membahas hierarki? Karena energi dan waktu ini akan digunakan untuk memanjat hierarki. Sehingga penting kita tahu hierarki apa yang berjalan. Sederhana. Kowe luwih menghormati wong sing ketok sugih apa wong ana pemulung karo wong nggawa mobil Mercy ngejak kowe salaman, kowe hormat sing endi? Jujur wae. Mercy, sapa ngerti nyawer. Entah dengan cara pikir apa, bahwa sadar loh gue. Karena dalam pikiranmu punya hierarki bahwa dia lebih pantas dihargai daripada yang ini. Betul nggak? Itu membuat semua orang pengen naik hierarki dari soge. Karena apa? Karena soge itu kita pegang bersama sebagai hierarki. Siapa yang paling kaya. Padahal tidak peduli kayanya karena maling atau karena ngapain. Efeknya society-nya tidak peduli caranya apa, yang penting soge. Karena naik soge, kowe iso tuku hierarki yang lain. Kowe tuku ijazah S2 iso. Kowe tuku ijazah Gus iso. Yo mbuh yo. Neng aku tahu ndelok nganu soalnya. Aku pernah melihat ada berita ada seorang tokoh nasional yang saya tidak perlu nyebut nama haritanunya. Jadi dia datang ke sebuah pesantren, terus kemudian nyumbang duit, dicium tangannya sama seperti kiainya. Saya langsung, iki hierarkinya neng pesantren merah jelas iki. Kan hierarki pesantren seharusnya yang paling kiai, paling soleh, betul nggak? Mbok karo sugih kok ngopo rata ambung, gue duduk kiaiku kok. Tapi kowe 500.000 tak ambung, wis ora urusan, wis kowe arep sapa. Itu berarti bahwa sadar kita hierarkinya masih di situ. Satu lagi nih, di dunia modern ada hierarki berdasarkan follower, subscriber, like. Kamu dimension sama yang followernya 5.000 sama dimension yang followernya 2, kamu bales yang mana? Jujur aja lah. Kalah loro wae sapa iki. PP-ne sik endok wae. Ya, bahwa sadar kita ternyata punya hierarki terhadap popularitas. Sehingga jangan kaget kalau masyarakat mencari popularitas. Nah, kita hubungkan hasil dari hierarki itu kepada kemajuan bangsa. Apakah yang populer bisa memecahkan masalah? Apakah yang sugih nek dadi DPR bisa mecahki masalah? Sangat bisa, masalah dia sendiri. Itu jadi DPR yang paling mewakili rakyat, orang kaya menjadi DPR itu. Anda pengen kaya, dia wakili. Anda pengen keluar negeri, dia wakili. Anda pengen istri 5, dia wakili. Mobil 6, dia wakili. Wow, diwakili semua pasti. DPR Indonesia sekarang 53% pengusaha yang dia naik hierarkinya karena kekayaan. Terus Anda pengen DPR membela rakyat. Telek kok. Utekmu gitu. Dia pada posisi itu karena kepandaiannya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tiba-tiba di situ berubah jadi wali. Aku buat rakyat. Kuwi meng cangkem sebelum pilkada kuwi. Ora mau